Selamat malam semuanya, selamat datang di video praktikum struktur data. Di video kali ini kita akan belajar mengenai modul 4, yaitu linked list menggunakan array. Tujuan praktikum mengimplementasikan linked list menggunakan array beserta operasi-operasinya. Dasar teori pada pembahasan sebelumnya telah disinggung meskipun node-node dalam linked list secara skematis bisa digambar secara berurutan. Tetapi dalam memori sebenarnya node-node tersebut tidak harus disimpan secara berurutan pula. Untuk menggambarkannya, kita dapat menggunakan array untuk mengimplementasikan list dalam memori. Misalkan linked list tersebut kita namakan dengan daftar, yang dapat dipresentasikan sebagai berikut. Sebagai contoh terdapat 10 list yang ada pada tabel ini. Setiap list memiliki info dan next, sama seperti linked list menggunakan pointer yang ada di video sebelumnya. Ada info dan ada next. Info untuk menyimpan nilainya, dan next untuk menunjuk ke list berikutnya. Perbedaannya jika linked list menggunakan pointer itu menunjuk list berikutnya menggunakan alamat, tetapi jika linked list dengan array menunjuk list berikutnya itu menggunakan indeks yang ada dalam array. Mari kita gambarkan. Baik, ini adalah perbandingan antara gambar list pointer dengan linked list menggunakan array. Linked list menggunakan pointer itu menunjuk list berikutnya dengan alamat. Misalnya di sini nilainya 5, 7, dan 8. 5 menunjuk 7, 7 menunjuk ke 8. Tetapi jika menggunakan array, hasilnya adalah seperti ini. Ini disimpannya tidak harus urut. Misalnya 5, 7-nya di sini, 8-nya di nomor 1. 1, 2, 3 ini adalah indeks array-nya. Seperti yang kita tahu kalau array itu menggunakan indeks. Nah, jika seperti ini, pada list 5, bagian next-nya ini harus diisi dengan indeks yang menunjuk ke list berikutnya. Dalam hal ini, 5 akan menunjuk list nomor 3, di mana list nomor 3 adalah list yang berisi angka 7. Kemudian, 7 akan menunjuk ke list nomor 1. List nomor 1 berisi angka 8. Kemudian bagaimana jika listnya sudah selesai? Jika di list pointer kita mengenal dengan null, artinya tidak menunjuk ke alamat berikutnya. Nah, jika dalam array, jika tidak menunjuk ke alamat berikutnya, kita isi dengan angka 0. Karena angka 0 tidak terdaftar dalam linked list, otomatis jika sebuah list menunjuk ke angka 0, akan dinyatakan bahwa list ini telah selesai. Sama seperti dalam linked list menggunakan pointer, ada sebuah variabel bernama awal. Dalam list menggunakan array, kita juga perlu mendeklarasikan list yang pertama. Dalam linked list menggunakan array ini, kita menyebutnya dengan list. List adalah sebutan untuk list yang paling awal. Jadi di sini listnya adalah nomor 2. Karena nomor 2 berisi angka 5 yang merupakan angka paling kecil di antara angka lainnya. List nomor 2 infonya berapa? Infonya adalah 5, kemudian menunjuk ke list nomor 3. List nomor 3 infonya adalah 7, menunjuk ke list nomor 1. List nomor 1 angkanya 8, kemudian menunjuk ke list 0, artinya linked list ini sudah selesai. Beginilah proses pembacaan linked list menggunakan array. Sekarang kita kembali ke modul untuk membaca tabel ini. Di sini listnya dari 1 sampai 10 dengan list 5, 0, 3. Isi listnya adalah 10, 15, 25, 40, 60. Tempat-tempat kosongnya 3, 6, 2, 9, 4. Kenapa di sini harus ada tempat-tempat kosong? Karena kita menggunakan array. Ketika kita menggunakan linked list dengan array, maka kita perlu menyiapkan wadah yang bisa digunakan ketika program tersebut dijalankan. Berbeda dengan linked list menggunakan pointer yang dapat menyesuaikan sendiri jumlah listnya, pada list menggunakan array ini harus disiapkan maksimal jumlah list yang bisa digunakan. Seperti dalam contoh ini, maksimal list yang tersedia adalah 10, yang dipakai baru 5. Berarti ada 5 tempat yang kosong. Jika ada tempat-tempat kosong, maka tempat kosong itu juga harus diberi alamat next.
Jadi tempat-tempat kosong tersebut juga saling terhubung. Sekarang kita coba dulu untuk membaca tempat-tempat yang memiliki nilai. Diawali dengan list sama dengan 5. Artinya list yang pertama adalah list nomor 5. List nomor 5 adalah 10. Kemudian next-nya adalah 7. 7 memiliki info 15. Next-nya adalah list nomor 1. List nomor 1, 25. 25 menunjuk ke 8. 8 memiliki nilai 40. Setelah 40 menunjuk ke list nomor 10. List nomor 10 adalah 60. Kemudian 60 menunjuk list ke 0. Artinya list yang memiliki nilai sudah terhenti di list nomor 10. Setelah membaca list yang ada angkanya, sekarang membaca list yang belum terisi. Kosong sama dengan 3. Seperti list sama dengan 5 yang merupakan awalan, kosong sama dengan 3 ini juga merupakan awalan dari list kosong. Kita coba list nomor 3. Kosong infonya, next-nya adalah 6. 6, next-nya adalah 2. 2, next-nya adalah 9. 9, next-nya 4. 4, next-nya 0. Artinya, list kosong ini sudah terhenti pada list nomor 4. Sehingga menghasilkan urutan sebagai berikut. Isi listnya seperti ini, 10, 15, 25, 40, 60. Urutan tempat kosongnya, indeks nomor 3, 6, 2, 9, dan 4. Di sini ada keterangannya, info menyimpan info-info yang harus disimpan, next menunjukkan alamat atau indeks, note penerusnya. Link list kosong. Jika sebuah link list masih belum memiliki nilai, maka listnya diisi dengan angka 0, sehingga isi listnya tidak ada. Kemudian, list kosongnya dimulai dengan angka 5. Angka 5 ini sebenarnya terserah si pembuat program mau angka berapa. Yang penting, dalam menyusun next-nya ini saling terhubung. Contohnya seperti ini. Angka 5, next-nya 8, 8 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 1, 1 ke 7, 7 ke 4, 4 ke 10, 10 ke 9, 9 ke 0, selesai. Seperti ini urutan indeks tempat-tempat kosongnya. Setelah tadi link list kosong, sekarang ada link list penuh. Jika link list penuh, maka kebalikannya dari list kosong. Sekarang list kosongnya yang langsung diisi dengan angka 0. Sedangkan listnya dimulai dari 5 dengan next-nya sebagai berikut. Tinggal ditelusuri saja dari 10 ke 7, 15 ke 1, 25, dan seterusnya menghasilkan isi list sebagai berikut. Sedangkan tempat kosongnya tidak ada. Menyisipkan note baru. Tempat menyimpan note baru diambilkan dari tempat kosong yang pertama kali ditemukan, yaitu yang ditunjuk oleh kosong. Contoh sisip note list 30. Nah, di sini sebelumnya kenapa ada 8 garis miring 3, 6 garis miring 8? Ini maksudnya kondisi awalnya yang depan ini dan kondisi setelah sisip note yang belakang. Untuk mempermudah, sementara ini kita hapus dulu. Begini kondisi awalnya. Kondisi kosongnya yang pertama adalah 3. Sisip note 30. 30 mau kita taruh di mana? Nah, untuk meletakkan angka 30 ini juga tidak sembarangan. Jika ada list yang mau masuk, tentunya dia akan masuk di tempat yang kosong. Nah, tempat kosongnya tempat kosong yang mana? Tempat kosong yang digunakan untuk menyisipkan note adalah tempat kosong yang pertama kali ditemukan. Tinggal melihat pada variabel kosong yang merupakan awalan dari tempat kosong. Kosong sama dengan 3, maka list 30 kita letakkan di list nomor 3. Nah, setelah angka 30 ini diinputkan, tentu akan terjadi sebuah pergeseran urutan di dalamnya. 30 akan masuk di antara angka 25 dan 40. Maka yang akan terjadi pergeseran adalah bagian next-nya. Next-nya yang 25 dan next-nya yang 30. Coba kita gambarkan 25, 40. 25 menunjuk ke
nomor 8, sementara yang 30 menunjuk ke nomor 6. 40 ini list nomor 8 ya, 25 list nomor 1, kemudian 30 itu list nomor 3. Kondisi awalnya kan seperti ini. Ini cuma saya ambil potongannya aja ya, agar kita fokus kepada list yang terpengaruh dengan sisip not 30 ini. Awalnya kan 25 menuju ke angka 8. Kemudian list nomor 3 ini menunjuk ke angka 6 yang merupakan list kosong. Nah, ketika angka 30 masuk, maka 25 ini seharusnya tidak menunjuk ke angka 8 lagi, melainkan menunjuk ke angka 3. Nah, angka 8-nya ini sudah terganti dengan angka 3. 25 ke nomor 3. Nomor 3 seharusnya tidak menunjuk ke nomor 6, tapi menunjuk ke nomor 8. 6-nya hilang. Jadi, 25 ke 3, 3 ke 8. Itu, makanya tadi ada garis miringnya kan. 8 itu diganti dengan 3, kemudian yang list nomor 3, 6 ini diganti dengan 8. Lalu bagaimana dengan list kosongnya? Tadi list kosongnya awalnya nomor 3. Karena list 3 tadi merupakan list kosong yang pertama dan sekarang sudah terisi, otomatis list kosong yang pertama akan diberikan kepada nomor 6. Sehingga menghasilkan isi list sebagai berikut: 10, 15, 25, 30, 40, 60. Tempat-tempat kosongnya indeks ke-6, 2, 9, dan 4. Kemudian hapus not. Not yang dihapus akan menjadi tempat kosong yang pertama kali. Contoh, hapus not list 25. Kita kembalikan dulu ini ke kondisi awal. 25, next-nya 3. 15, next-nya 1. Begini kondisi awal dari listnya ya. Nilainya ada 10, 15, 25, 30, 40, dan 60. Kemudian kita ingin menghapus list yang memiliki nilai 25. Maka 25 ini hilang. Karena list nomor 1 sekarang menjadi list kosong, maka next-nya ini sudah bukan 3 lagi, melainkan list kosong yang pertama, yaitu 6. Kenapa kok 6? Sesuai dengan aturan pada hapus not, yaitu not yang dihapus akan menjadi tempat kosong yang pertama kali. Sehingga list kosong yang pertama kali sekarang sudah bukan 6, tetapi diganti menjadi 1. Kemudian apalagi yang terpengaruh? Tadi kan ada angka 25 ya. 25 itu ada di antara 15 dan 30. Otomatis next-nya 15 yang tadi menunjuk ke 20 harus diganti menunjuk ke 30. Maka next-nya list nomor 7 ini bukan lagi 1, tetapi 3. Sekarang coba kita baca ya. Listnya 5, 10 menunjuk ke nomor 7, 15. 15 menunjuk ke 3. 30 menunjuk ke 8. 40 menunjuk ke 10. 60 menunjuk ke 0, selesai. Hasilnya 10, 15, 30, 40, dan 60. Kemudian kosongnya 1. 1 menunjuk ke 6. 6 menunjuk ke 2. 2 menunjuk ke 9. 9 ke 4. 4 ke 0, selesai. Tempat-tempat kosongnya 1, 6, 2, 9, dan 4. Kemudian ada contoh 1, program list dengan array. Langsung kita pindah saja ke editor program. Baik, ini programnya sudah saya pindah ke Dev C++. Sekarang coba kita bedah programnya. Sebelumnya di sini ada define max, yaitu 12. Max ini untuk apa? Max ini adalah sebuah batasan untuk list yang disediakan. Akan digunakan di sini. Type note element max. Elemen ini adalah listnya. Jadi list yang kita sediakan di sini 12. Meskipun nanti yang kita pakai hanya 10. Nggak apa-apa. Kemudian type def struct int info int next. Ini adalah sebuah struct. Karena bukan pointer, jadi cuma 2 kotak. Kotak yang atas untuk menyimpan struct-nya, yang berisi info dan next. Kemudian yang bawah ini adalah untuk menyimpan alamat dari struct. Ini tidak perlu kita pikirkan. Kemudian di bawahnya ada type note element max. Nah, type note ini adalah nama struct-nya. Element max itu adalah nama variabel struct-nya. Seperti yang ada di modul 1,
Kalau kita mau menggunakan struct, kita mau menginput, kita mau mengoutputkan nilainya, itu menggunakan variabel struct. Di sini namanya elemen max. Max nanti akan diisi dengan indeks-indeks arraynya. Kemudian ada variabel biasa ya, list, akhir list, kosong, akhir kosong. Kemudian ada fungsi-fungsi juga, int list kosong buat list, sisip node, hapus node, cetak list. Int min buat list, cetak list, sisip node, 7. Oke, sekarang kita mulai dari buat list. Buat list seperti ini isinya. List sama dengan 5, kosong sama dengan 3. Coba kita gambarkan aja ya. Oke, seperti ini gambaran dari void buat list. Dengan list pertama adalah nomor 5, dan kosong yang pertama adalah nomor 3. Akhir listnya berada pada list nomor 10. Akhir kosongnya berada pada list nomor 4. Buat list selesai, kemudian cetak list. Void cetak list, int n m. N adalah list pertama, m adalah list kosong yang pertama. Cout isi list. Kemudian ada perulangan, cout elemen indeks ke n info. Kemudian n sama dengan elemen n next. While elemen n next tidak sama dengan 0. Jadi kondisi cout elemen n info ini akan berjalan sampai kondisi elemen n next-nya sama dengan 0. Kita coba cout-kan. Bagian kanan ini kita ibaratkan layarnya ya. Sekarang kita jalankan yang perulangannya. Cout elemen n info. N-nya apa? N-nya adalah list. Listnya kita lihat tadi di buat list. Listnya adalah 5. Berarti cout elemen 5 info 10 ya. Elemen 5 info adalah 10. Cout 10. Kemudian n sama dengan elemen n next. Elemen 5 next itu apa? Elemen 5 next adalah 7. Berarti n-nya sekarang 7. While-nya dicek apakah elemen 7 next tidak sama dengan 0. Elemen 7 next itu 1 ya, berarti tidak sama dengan 0. Berarti perulangannya masih berjalan. Cout elemen 7 info 15. N sama dengan elemen n next 1. N-nya 1. Kemudian dicek lagi elemen 1 next tidak sama dengan 0. Benar. Kembali lagi cout elemen n info. Elemen n info 25. N sama dengan elemen 1 next 8. Kita tulis ya biar nggak lupa. Kemudian cek lagi while-nya, elemen 8 next tidak sama dengan 0. Benar. Cout elemen 8 info 40. N sama dengan elemen 8 next. Elemen 8 next adalah 10. Kemudian dicek apakah elemen 10 next tidak sama dengan 0. Karena di sini elemen 10 next adalah 0, maka duelnya selesai. Keluar dari duel, cout elemen akhir list info. Akhir list apa? Kita lihat tadi di buat list. Akhir list adalah 10. Berarti cout elemen 10 info. Elemen 10 info adalah 60. Kemudian cout indeks tempat-tempat kosong. Ada duel juga, cout m sama dengan elemen m next, while elemen m next tidak sama dengan 0. Cout akhir kosong. Konsepnya sama seperti duel yang tadi. Cout m adalah kosong. Kita lihat lagi di buat list tadi. Kosong adalah 3. Cout 3. M sama dengan elemen 3 next. Elemen 3 next adalah 6.
While elemen 6 next tidak sama dengan 0. 6 next, 2 tidak sama dengan 0, benar. Kembali ke cout M, 6. M sama dengan elemen 6 next, 2. While elemen 2 next tidak sama dengan 0. 2 next, 9 tidak sama dengan 0, benar. Cout 2. M sama dengan elemen 2 next, 9. While 9 next, 4 tidak sama dengan 0, benar. Kembali, cout 9. M sama dengan elemen 9 next, 4. While elemen 4 next tidak sama dengan 0. Karena elemen 4 next ini adalah 0, maka kondisi while ini tidak terpenuhi, sehingga keluar dari while, cout akhir kosong. Akhir kosong adalah 4. Cout 4. Begini hasil dari void cetak list. Kemudian sekarang masuk ke sisip node 7. Void sisip node int ib. ib adalah singkatan dari info baru. Int list baru kmnx. Di sini ada beberapa kondisi, yaitu sisip di awal pakai ini, sisip di akhir pakai yang ini, kalau sisip yang di tengah pakai yang ini. Sekarang dicek dulu apakah 7 akan disisipkan di awal, akhir, atau tengah. If 7 kurang dari elemen list info, listnya adalah 5 ya. Agar tidak lupa, kita tulis dulu aja. Apakah 7 kurang dari elemen 5 info? Apakah 7 kurang dari 10? Benar. Maka 7 akan disisipkan di awal. List baru sama dengan 0. 3. 0 sama dengan elemen 0 next. Elemen 0 next adalah 6. Berarti kosongnya diganti dari 3 menjadi 6. Elemen list baru 3 ya. Elemen 3 info sama dengan IB. Elemen 3 IB 7. Elemen 3 next sama dengan list. Elemen 3 next bukan 6, tapi diubah menjadi 5. List sama dengan list baru. List barunya adalah 3, berarti listnya bukan lagi 5, diganti jadi 3. Oke, selesai. Else if, else-nya tidak dijalankan. Setelah sisip node 7, berikutnya cetak list lagi untuk mengecek. Karena kita sudah paham alur dari cetak list, sekarang langsung saja kita gambarkan ya. Mulai dari list 3, 7, 7 ke 5, 10, 10 ke 7, 15, 15 ke 1, 25, 25 ke 8, 40, 40 ke 10, 60. Kemudian yang list kosongnya dimulai dari 6, 6 ke 2, 2 ke 9, 9 ke 4, 4 ke 0, selesai. Begini hasil dari cetak list yang kedua. Selanjutnya ada sisip 30. 30 ini berarti ada di tengah ya. Kita cek dulu untuk yang if, apakah 30 kurang dari elemen list 3, 7? Apakah 30 kurang dari 7? Salah. Sekarang masuk ke else if, apakah 30 lebih besar dari elemen akhir list? Akhir list itu 10. Apakah 30 lebih besar dari 60? Tidak. Karena tidak, masuk ke else. N sama dengan list. N adalah 3. X sama dengan elemen N info. Elemen N info adalah elemen 3 info, 7. X-nya sama dengan 7. Selama 30 lebih besar dari 7,
maka perulangan ini akan berjalan. M sama dengan N. N sama dengan elemen N next. Elemen N next. Elemen 3 next 5. Berarti N-nya berubah jadi 5. X sama dengan elemen N info. Elemen 5 info 10. Kembali lagi ke while, dicek apakah 30 lebih besar dari X. X-nya sekarang 10 ya. Ya, benar ya. 30 masih lebih besar dari 10. Karena 30 masih lebih besar dari 10, maka masuk lagi ke while, M sama dengan N. N-nya 5 ya, berarti M-nya sekarang jadi 5. N sama dengan elemen N next. Elemen 5 next, 7. X sama dengan elemen 7 info. 15. Dicek lagi apakah 30 masih lebih besar dari 15. Benar. Masuk ke Y lagi. M sama dengan N. N-nya 7. N sama dengan elemen 7 next, 1. X sama dengan elemen 1 info, 25. Dicek lagi, 30 lebih besar dari 25, benar. M sama dengan 1. N sama dengan elemen 1 next, 8. X sama dengan elemen 8 info, 40. Dicek lagi, apakah 30 lebih besar dari 40? Salah ya. Karena salah, keluar dari while. K sama dengan elemen 0 next. 0 itu 6. Elemen 0 next berarti 2. K sama dengan 2. Elemen M, 1 ya M-nya. Elemen 1 next sama dengan 0. Elemen 1 next yang 8 ini diganti jadi 6. Elemen 0 info sama dengan IB. Elemen 6 info sama dengan IB. IB-nya 30. Kemudian elemen 0 next sama dengan N. Elemen 6 next sama dengan N. N-nya adalah 8. Berarti angka 2 ini diubah jadi 8. Kemudian 0 sama dengan K. 0 yang tadinya 6 diubah jadi K. K itu 2. Beginilah hasil link listnya setelah kita inputkan angka 30. Kita lihat listnya dimulai dari 3, 7, ke 5, 5 ke 7, 15, ke 1, 25, ke 6, 30, ke 8, 40, ke 10, 60, selesai. Kosongnya dimulai dari 2, 2 ke 9, 9 ke 4, 4 ke 0, selesai. Sekarang kita kembali ke main. Di main setelah diinputkan 30 akan dicetak ya. Langsung saja kita cetak 7, 10, 15, 25. Baik, ini adalah hasil output setelah kita inputkan angka 30 ya. Listnya seperti ini, ada 7 angka. Kemudian list kosongnya adalah list nomor 2, 9, dan 4. Berikutnya ada hapus node 7. Kita lihat hapus node. Ini ya, hapus node int IH. IH adalah singkatan dari info hapus. Di dalam hapus node ini ada variabel list baru dan K. Karena angka 7 itu adalah angka yang paling kecil, maka untuk menghapus kita memakai kondisi hapus di awal. If IH, jika 7 sama dengan elemen list info,
listnya 3, elemen list info adalah 7. Apakah 7 sama dengan 7? Benar. Masuk ke dalam if, list baru sama dengan elemen list.next. List baru sama dengan elemen 3.next. 5 berarti ya. List baru sama dengan 5. K sama dengan 0. K sama dengan 2. 0 sama dengan list. Kosongnya dari 2 jadi 3. Kemudian list sama dengan list baru. List baru adalah 5. Ini kita ganti. Elemen 0 next sama dengan K. Elemen 3 next sama dengan K. K-nya adalah 2. Berarti angka 5 ini kita ubah jadi 2. List nomor 3 ini otomatis menjadi list kosong karena sudah diubah menjadi list kosong yang pertama. Maka angka 7-nya ini dihapus. Kembali ke main, cetak list lagi. Dimulai dari list nomor 5, 10. Kemudian dari 5 ke 7, 15. Ke 1, 25. 25 ke 6, 30. 30 ke 8, 40. 40 ke 10, 60. 60, selesai. Kemudian daftar list kosongnya dimulai dari 3. 3 ke 2. 2 ke 9. 9 ke 4. 4, selesai. Seperti inilah hasil outputnya. Sekarang coba kita run programnya. Yang pertama isi listnya 10, 15, 25, 40, 60. Tempat kosongnya 3, 6, 2, 9, 4. Kemudian setelah disisipkan 7 menjadi 7, 10, 15, 25, 40, 60. Indeks tempat-tempat kosongnya menjadi 6, 2, 9, 4. Kemudian sisip 30 menjadi 7, 10, 15, 25, 30, 40, 60. Tempat kosongnya 294. Dihapus 7. Isi listnya 10, 15, 25, 30, 40, 60. Dan indeks tempat-tempat kosongnya menjadi 3, 2, 9, 4. Baik, seperti itulah penjelasan mengenai linked list dengan array. Terima kasih.